Assalamualaikum semuanya. Markitos Toys, seorang YouTuber yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu, dan Nathanael Kano, seorang penyanyi diketahui menghilang karena keduanya dituduh melakukan pencucian uang untuk Los Chapitos. Lalu media sosial heboh setelah mereka mengunggah foto bersama. Foto yang dibagikan di akun Instagram milik Marcos Eduardo itu memperlihatkan dia dan sahabatnya itu sedang bersantai di kursi belakang sebuah mobil mewah. Dalam foto itu, penyanyi korido Nathanael Kano duduk di sebelah kiri mengenakan topi hitam dengan telinga beruang dan bantal leher berwarna coklat di lehernya. Di sampingnya, Markitos Toys mengenakan topi hitam, sial berwarna sama, dan kaos biru muda. Postingan itu menimbulkan komentar beragam di Instagram, di mana para pengguna menyatakan dukungan, kritik, dan lelucon seperti foto itu adalah momen terakhir yang akan kita lihat dari mereka bersama-sama saat masih hidup. Mereka adalah yang paling terancam di negara ini, tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dalam beberapa minggu terakhir, Markitos Toys telah menjadi sasaran ancaman dan serangan terhadap keluarganya. Peristiwa itu dikaitkan dengan hubungan antara Marcos dan faksi Los Chapitos. Konflik itu meningkat setelah penyebaran brosur yang dijatuhkan dari pesawat di Culiacan, di mana Markitos Toys bersama dengan artis dan influencer lainnya dituduh sebagai orang yang sombong, seorang dalang, pencuci uang, dan kolaborator atau dekat dengan kelompok kartel. Pada tanggal 8 Januari, rumah orang tua Markitos Toys yang terletak di sektor Barrancos Culiacan diserang dengan peluru dan kemudian dibakar oleh kelompok bersenjata. Selain itu, para penyerang diduga menculik Jose Maria Bartis Baraza yang bertugas mengurus rumah orang tua Marcos. Sebelum serangan terhadap rumah tersebut, dua cabang restoran Ranch Roll yang dimiliki oleh Marcos dan saudaranya Kevin Castro dibakar di Culiacan. Peristiwa itu menambah ancaman yang beredar terhadap Marcos, anggota keluarga, dan kolaboratornya. Setelah kejadian itu, Marcos dan keluarganya memutuskan untuk menghilang. Sejak Desember, Marcos dan keluarganya telah meninggalkan Meksiko dan telah mengurangi aktivitasnya di platform digital, termasuk channel YouTube-nya dengan 4 juta subscriber. Sementara itu, Nathanael Kano yang dikenal sebagai salah satu penyanyi utama Corridos Tumbados baru-baru ini juga menghadapi ancaman. Pada tanggal 5 Januari, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Los Matasalas meninggalkan pesan di Hermosillo, menuduhnya dan musisi lain seperti Tito Torbellino Jr. dan Javier Rosas bekerja sama secara finansial dengan Los Salazar, kelompok saingan dari Los Chapitos. Pesan itu memperingatkan bahwa jika mereka tetap bekerja sama dengan Los Chapitos, maka mereka akan dieksekusi. Sebagai tanggapan, Kano mengunggah foto di Instagram di mana dia memperlihatkan selimut yang dicetak dengan wajahnya dan menulis caption, "Satu-satunya yang membuatku khawatir adalah selimut." Postingan itu dihapus tak lama kemudian. Penyanyi tersebut baru-baru ini membatalkan konsernya di Meksiko dengan alasan pribadi dan logistik. Saat ini dia berada di Prancis, di mana dia menghadiri presentasi koleksi musim dingin Adidas 2025. Marcos dan Nathanael Kano telah menunjukkan persahabatan mereka secara terbuka dalam beberapa kesempatan terakhir, seperti kolaps di YouTube-nya. Saya berdoa agar dua sahabat itu bisa selamat. Apakah memang mereka terlibat dalam pencucian uang Los Chapitos, saya tidak tahu. Hanya beberapa hari menjelang bulan kelima perang antara dua faksi utama kartel Sinaloa, jurnalis Anabel Hernandez mengungkapkan bahwa Ismael Zambada Sicario alias Mayito Flaco berencana untuk menyerahkan diri pada otoritas Amerika Serikat dan mengakhiri perang tersebut, kekaisaran yang dipimpin ayahnya selama puluhan tahun. Tapi apa alasannya? Pemimpin La Maiza saat ini diduga mengakui bahwa dia telah kalah dalam konflik bersenjata melawan Los Chapitos. Itulah sebabnya dia dan ayahnya akan mulai bernegosiasi menyerah. Hal tersebut juga yang menjadi alasan kenapa Mayito bersembunyi di Durango bersama beberapa rekan utamanya. Orang-orang yang dekat dengan lingkaran putra El Mayo mengklaim bahwa dia tetap terisolasi dan menggunakan narkoba. Dikatakan bahwa ada komunikasi antara ayah dan anak tersebut melalui seorang pengacara.
Dan melalui pesan-pesan tersebut, Mayito Vlacho telah mulai menegosiasikan penyerahan dirinya kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dia dan ayahnya tahu lebih dari siapapun bahwa semakin banyak waktu berlalu dan semakin banyak kematian yang terjadi dalam perselisihan dengan Los Chapitos, semakin sulit juga mencapai kesepakatan. Kemungkinan tanda bahwa Mayito Vlacho sedang melakukan negosiasi dengan tetangga utara adalah penangkapan baru-baru ini terhadap Juan Carlos F. alias Savo Felix, menantu El Mayo Zambada atau saudara ipar Mayito Vlacho. Jika Mayito Vlacho memutuskan untuk menyerahkan diri, dia akan jadi piala bagi Donald Trump yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari. Ketiga saudaranya, Vicente, Mayito Gordo, dan Serafin mendapatkan negosiasi yang baik karena mau bekerja sama. Dan hari ini ketiganya hidup dan bebas di Amerika Serikat. Sedangkan Mayito Vlacho kemungkinan besar akan jadi akhir dari faksi kriminal itu. Pada awal Januari tahun ini, sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan dua anggota kelompok La Mayeza membakar hidup-hidup anggota La Chapiza di Sinaloa, Meksiko. Diduga alasan dibalik tindakan brutal itu adalah vandalisme atau perusakan terhadap makam anak-anak. Di dalam video itu, para korban dibakar dengan solar yang dikenal menyebabkan luka bakar yang lambat karena dapat mempertahankan api lebih lama, sehingga memperpanjang penderitaan korban. Videonya berdurasi 31 detik yang direkam pada malam hari. Video dibuka dengan suara Sicario yang dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini. Ini akan terjadi pada semua Chapo Zeta yang merusak kuburan anak-anak tak berdosa dan membakarnya. Kalian bajingan. Terlihat dua korban terbakar, menggeliat dan berteriak, sampai akhirnya diam tanpa gerakan dan videonya pun berakhir. Apakah alasan perusakan makam anak-anak itu memang benar ataukah hanya dikarang untuk menjelekkan citra kelompok saingan? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti mereka tewas karena dibakar dan suara teriakan para korban sangatlah menyeramkan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.